Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya untuk Ibu Aulia Masruro yang saya hormati selaku dosen mata kuliah Filsafat Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan teman-teman R2E yang saya cintai. Hai, selamat siang semua. Alhamdulillah kami kelompok 5 diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang peran MIPA dalam perkembangan masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afida Zenia selaku moderator kelompok 5, lalu ada Khairunisa, Indah Prihatini, Mutiara Sabina, Renata Oktaria, Rizka Muharom, dan Siti Nurul. Sebelum kita belajar dan sharing tentang peran MIPA dalam perkembangan masyarakat, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk slide selanjutnya dan materi peran MIPA di abad 17 akan dibacakan oleh saya sendiri, Afida Zenia. Peran MIPA di abad 17. Seorang tokoh yang dapat dianggap sebagai pelopor lahirnya ilmu pengetahuan alam yaitu Francis Bacon, 1560 sampai 1626, yang ajarannya dalam menentukan kebenaran dengan menggunakan pengumpulan fakta sebanyak-banyaknya, kemudian menarik kesimpulan secara umum. Banyak tokoh matematika yang menemukan dan mempublikasikan temuannya. Di antaranya yaitu Napier-Hériot, dan Oughtred, Galileo, Kepler, Desargues, dan Pascal. Abad ke-17 ini ditandai dengan sederetan penemuan-penemuan hasil eksperimen. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa, saya persilakan. John Napier. John Napier terkenal dengan penemuan besarnya di awal abad ke-17, yaitu logaritma, menemukan alat hitung portable yang dikenal dengan Napier-Bones, memperbaiki notasi desimal Simons-Kevin, membuat mesin perang, dan sebagainya. 4 produk dari kejeniusannya yang kini tercatat dalam sejarah yaitu: yang pertama, penemuan logaritma; yang kedua, penemuan mnemonik; yang ketiga, analogi Napier; yang keempat, penemuan perangkat yang disebut Napier-Bones atau Napier-Roads. Thomas Harriot pada tahun 1560 sampai 1621. Beliau seorang astronom Inggris, matematikawan, ahli etnografi, dan penerjemah. Harriot adalah orang pertama yang membuat gambar bulan melalui teleskop. Pada 26 Juli 1609, lebih dari 4 bulan sebelum Galileo, di rumah Earl, ia menjadi ahli matematika dan astronom produktif kepada siapa teori pembiasaan tersebut diberikan. Sebagai ahli matematika, Harriot dianggap sebagai pendiri sekolah aljabar Inggris. Dengan hasil kerjanya, yaitu pembuatan buku yang berjudul Artis Analyticae Praxi, yang tidak dipublikasikan sampai 10 tahun setelah kematiannya. Johannes Kepler. Beliau seorang astronom Jerman, matematikawan, dan astrolog. Kepler juga menemukan beberapa polyhedron. Dari Kepler juga dikenal istilah fokus irisan kerucut, pendekatan keliling dari elips dari panjang setengah sumbu adalah A dan B, diberikan rumus. Kepler meletakkan dasar konsep kontinuitas yang menjadi postulat ketak berhinggaan pada suatu bidang. Dia juga menyumbangkan pengetahuan pada ilmu pengetahuan geometri. Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Minat utamanya ialah filsafat dan agama, sedangkan hobinya yang lain adalah matematika dan geometri proyektif. Di usia 12 tahunnya, Pascal telah berhasil menciptakan mesin penghitung yang dikenal pertama kali. Ia juga berhasil membuat perhitungan bahwa jumlah semua sudut sebuah segitiga adalah sama dengan 180 derajat. Pada usia 14 tahun, ia ikut serta dalam kelompok matematika di Prancis. Pada 16 tahun, ia menemukan teorema heksagram
eksogramistik dalam geometri proyektif. Tokoh-tokoh sejarah. Yang pertama ada John Napier, Johannes Kepler, Blaise Pascal, dan Thomas Harriot. Peran MIPA di abad 19. Abad ke-19 merupakan abad ditemukannya mesin-mesin. Temuan yang besar pengaruhnya di samping bidang mesin ialah berkenaan dengan listrik. Awal penemuan listrik ini masih merupakan barang aneh yang tidak diketahui kegunaannya. Tokoh-tokoh yang patut dikenal di bidang kelistrikan ini antara lain adalah Steve Gray 1666 sampai 1736 yang menemukan konduktor dan non-konduktor. Dufay yang dilanjutkan oleh Franklin tentang adanya listrik positif dan negatif. Coulomb tentang gaya tarik elektromagnetik. Volta 1745 sampai 1827 menemukan baterai. Ørsted tentang elektromagnetik. Faraday tentang induksi elektromagnet. Maxwell tentang bidang elektromagnet. Baru pada pertengahan abad 19 listrik dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setelah ditemukan mesin listrik atau generator yang dipelopori oleh Siemens 1823 sampai 1883. Yang selanjutnya adalah beberapa penemuan di abad 19. Yang pertama, mesin uap. Walaupun energi uap sudah ditemukan pada peradaban Yunani kuno dan Romawi, tetapi baru pada abad 19 lah energi ini sudah sepenuhnya dipraktekkan. Yang kedua, lokomotif. Mesin uap memiliki aplikasi yang ada pada abad 19-an. Contohnya lokomotif ini. Pertama muncul di Amerika pada tahun 1829 di rel kereta Baltimore dan Ohio. Yang ketiga, telepon. Ide untuk mengirimkan suara lewat kabel adalah dikira barang-barang yang sihir menurut abad 19 dahulu. Tetapi Alexander Graham Bell mematenkan telegraf elektrik miliknya pada bulan Maret 1876. Yang keempat yaitu telegraf. Telegraf merupakan sebuah mesin atau alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Yang kelima yaitu senapan. Senapan ialah peralatan mekanik yang menembakkan proyektil pada kecepatan tinggi dengan menggunakan pendorong seperti bubuk mesiu atau udara yang dipadatkan. Yang keenam yaitu kapal perang. Kapal perang adalah kapal yang digunakan untuk kepentingan militer atau angkatan bersenjata. Umumnya terdiri dari kapal induk, kapal kombatan, kapal patroli, kapal angkut, kapal selam, dan kapal pendukung yang digunakan angkatan laut seperti kapal tanker dan kapal tender. Yang ketujuh yaitu lampu. Lampu pijar adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Dan yang terakhir yaitu fotografi. Fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Baik, saya Renata ingin lanjut menjelaskan peran MIPA di abad 19. Pada bidang kimia dan biologi ternyata tidak banyak memberi sumbangan pada perubahan sosial ekonomi. Namun yang patut dicatat adalah adanya perubahan mendasar tentang pola berpikir. Tokoh-tokoh ilmu kimia yang perlu dicatat pada masa itu adalah Priestley pada tahun 1723 sampai 1804, penemu gas oksigen. Berzelius pada tahun 1779 sampai 1848 yang menemukan bahwa garam merupakan netralisasi dari asam dan basa. Dumas dan Liebig menyatakan bahwa zat-zat organik yang berasal dari jasad hidup terdiri dari karbon, hidrogen, dan nitrogen. Satu temuan yang penting artinya di bidang ilmu kimia adalah hukum periodik untuk unsur-unsur oleh Mendeleev pada tahun 1869. Ia menyusun unsur-unsur dalam suatu tabel secara berurutan menurut berat atomnya. Di bidang biologi antara lain Carl Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Dialah yang pertama membuat klasifikasi semua jenis tumbuhan maupun binatang di seluruh dunia. Erasmus Darwin pada tahun 1731 sampai 1802 yang menjadi sangat terkenal dengan teori evolusinya. Kemudian L. Pasteur pada tahun 1855 dengan teori bakteriologinya
ternyata mengubah pola pengobatan masa itu. Misalnya, pencegahan penyakit menular dengan cara imunisasi. Peran MIPA dalam perkembangan sosial. Berkembangnya industrialisasi telah memunculkan kota-kota dan pusat-pusat keramaian yang baru. Dengan kegiatan industrinya menjanjikan kehidupan yang lebih layak, maka banyak petani desa yang pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang mengakibatkan terbengkalainya usaha kegiatan pertanian. Di dalam kegiatan industrialisasi timbul golongan baru, yakni golongan pengusaha atau kaum kapitalis dan golongan buruh yang menimbulkan kesenjangan antara pengusaha dan buruh. Kondisi seperti itu sering menimbulkan ketegangan-ketegangan yang diikuti dengan pemogokan kerja. Akibat dari meningkatnya urbanisasi ke kota-kota industri, maka jumlah tenaga kerja semakin melimpah. Sementara itu, pabrik-pabrik banyak yang menggunakan tenaga mesin. Dengan demikian, upah tenaga kerja menjadi murah. Selain itu, jaminan sosial pun berkurang, sehingga kehidupan mereka menjadi susah. Bahkan, para pengusaha banyak memilih tenaga buruh wanita dan anak-anak yang upahnya lebih murah. Peran MIPA dalam perkembangan ekonomi. Dengan ditemukannya berbagai macam mesin telah menimbulkan peningkatan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran melalui proses mekanisme. Dengan demikian, dalam waktu singkat dapat menghasilkan barang-barang yang melimpah. Produksi barang menjadi berlipat ganda sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Dengan penggunaan mesin-mesin, maka biaya produksi menjadi relatif lebih kecil, sehingga harga barang-barang pun menjadi relatif lebih murah. Hal ini membawa akibat perusahaan tradisional terancam dan gulung tikar karena tidak mampu bersaing. Berkat peralatan komunikasi yang modern, cepat dan murah, produksi lokal berubah menjadi produksi internasional. Pelayaran dan perdagangan internasional makin berkembang pesat. Adanya penemuan di berbagai sarana dan prasarana transportasi yang makin sempurna dan lancar. Dengan demikian, maka dinamika kehidupan masyarakat makin meningkat. Peran MIPA di abad 20, atom dan tenaga atom. Suatu ciri khas dari abad ke-20 adalah ditemukannya tenaga atom. Dimulai sejak ditemukannya gejala radioaktivitas hasil peluruhan zat radioaktif oleh suami istri Polandia Pierre Curie 1859 sampai 1906 dan Marie Curie 1867 sampai 1934. Mereka menemukan gejala radioaktivitas dari uranium dan ditemukan pula unsur-unsur baru yaitu polonium dan radium. Rutherford 1871 sampai 1937 melanjutkan penelitian terhadap gejala radioaktivitas dan menemukan bahwa unsur-unsur radioaktif mengeluarkan 3 jenis sinar yang berbeda sifat-sifatnya. Sinar-sinar itu adalah sinar yang merupakan partikel helium sinar dan sinar Y. Rutherford dengan bekerja sama dengan Moseley dan Niels Bohr berhasil mengungkapkan teori atom Rutherford-Bohr, yaitu bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh kulit atom yang terdiri dari elektron-elektron. Pada tahun 1915, Albert Einstein mengemukakan teori relativitas yang dapat menggambarkan secara matematis hubungan antara energi dengan massa suatu zat dengan rumus yang terkenal E sama dengan M kali C pangkat 2 atau energi sama dengan massa dikali kecepatan cahaya pangkat 2. Ini berarti benda itu dapat dipandang sebagai bentuk dari tenaga. Rumus itu sangat penting artinya dalam perhitungan tenaga atom. Maka tergantung dari manusianya lah sekarang untuk menggunakan tenaga atom yang demikian dahsyat itu baik untuk tujuan yang mulia ataukah untuk menaklukkan bangsa lain atau untuk memusnahkan bumi dengan segala isinya. Di samping sebagai tenaga pemusnah, ternyata masih banyak manfaat tenaga atom untuk maksud damai atau untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Peran MIPA di abad ke-20 yang selanjutnya yaitu di bidang kelistrikan.
Sederet nama-nama besar di bidang kelistrikan sebenarnya telah muncul pada abad ke-19. Antara lain yaitu ada Ampere, yang merupakan penemu hukum-hukum elektronika, kemudian ada Faraday, seorang ahli fisika yang juga meneliti pengaruh listrik terhadap perubahan zat, dan juga penemu hukum-hukum kimia listrik, juga terkenal dengan teori medannya. Lalu ada Maxwell, yang terkenal dengan teori medan listriknya. Dia pula yang mengaitkan kelistrikan dengan cahaya. Lalu ada Ohm, yang merupakan pertama kali dapat menurunkan tegangan listrik dengan memberikan suatu tahanan. Lalu ada Hertz, dialah orang yang pertama membuktikan bahwa gelombang elektro itu sama sifatnya dengan gelombang cahaya biasa, hanya berbeda frekuensinya. Lalu ada beberapa cuplikan perkembangan elektronika pada abad ke-20. Dimulai dari Guglielmo Marconi yang merupakan penemu radiotelegrafi. Nah, radiotelegrafi ini oleh orang Inggris disebut dengan wireless atau tanpa kawat. Lalu ada Thomas Alva Edison yang merupakan hak ciptanya yang penting adalah lampu listrik dan juga gambaran hidup. Watson and Watt merupakan layar radar. Ide untuk mentransmisikan gambar telah direalisasikan oleh Alexander Brain yang merupakan orang Skotlandia. Lalu ada yang ketiga yaitu di bidang biologi. Berikut ini ada beberapa cuplikan yang penting artinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan alam maupun bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Pertama-tama adalah vitamin. Zat yang vital bagi tubuh. Artinya, bila tubuh kita tidak diberi zat itu secara cukup, akan terjadi kelainan atau sakit dalam tubuh kita. Jumlah penelitiannya banyak, namun yang menonjol adalah Frederick Gowlett Hopkins. Temuan lainnya adalah hormon. Orang yang berjasa dalam hal ini adalah A.H. Starling. Berbeda dengan vitamin, hormon dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, yang dikeluarkannya melalui kelenjar-kelenjar tertentu. Virus, makhluk yang misterius ini terungkap dengan jelas atas jasa ilmuwan Rusia bernama Ivan Levitsky pada tahun 1892. Maka yang dapat kita simpulkan dari keseluruhan materi yang telah disampaikan tadi adalah seorang Francis Bacon merupakan seorang pelopor dari lahirnya ilmu pengetahuan selain Galileo Galilei, yang mana Francis Bacon ini ada pada masa tahun 1560 sampai 1626. Yang ajarannya dalam menentukan kebenarannya itu menggunakan pengumpulan fakta sebanyak-banyaknya, lalu dia menarik kesimpulan. Nah, di abad ke-17 ini ditandai dengan sederet penemuan-penemuan hasil eksperimentasi. Lalu di abad ke-19 ini merupakan abad ditemukannya mesin-mesin. Dengan mesin, berarti orang dapat memperoleh tenaga penggerak dengan kapasitas yang besar. Dan oleh karena itu, tumbuhlah industri-industri dalam ukuran besar. Pertumbuhan industri ini dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial, di mana di dalam perkembangan ekonomi, penggunaan mesin itu membuat biaya produksi menjadi relatif lebih kecil, sehingga harga barang-barang pun relatif lebih murah. Dan juga proses produksi dalam suatu barang menjadi lebih cepat dan produksi barang menjadi semakin berlimpah. Dan juga pengaruhnya di dalam bidang sosial yaitu telah memunculkan kota-kota dan pusat-pusat keramaian yang baru. Karena dengan kegiatan industrinya menjanjikan kehidupan yang lebih layak. Maka banyak sekali petani desa yang pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu di abad ke-20 ada pengembangan dalam bidang atom dan tenaga atom, di dalam bidang kelistrikan dan juga di dalam bidang biologi. Untuk abad ke-20 ini akan dibahas di video selanjutnya oleh kelompok lain. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang peran MIPA dalam perkembangan masyarakat. Semoga dapat dipahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.